Baik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Pak di sini dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, operasi hitung satuan panjang. Mari kita simak bersama. Oke, baik. Jadi Pak akan melakukan penjelasan sedikit tentang operasi hitung konversi satuan panjang. Yang baru-baru itu kita sudah belajar tentang operasi hitung konversi satuan kuantitas dan operasi hitung konversi satuan berat. Dan di mana pada operasi hitung konversi satuan panjang sendiri perlakuannya sama pada operasi hitung konversi satuan berat. Jadi yang pertama itu kita buat dalam bentuk tangga ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Yang pertama itu ada kilometer, ada HM atau hektometer, kemudian dam atau dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter, dan yang paling terakhir adalah milimeter. Oke. Jadi di sini perlakuannya sama dengan pada operasi hitung konversi satuan berat, di mana setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 1. Jadi misalnya kalau dari kilometer ke hektometer gini dikalikan 10. Jadi perlakuannya sama ya untuk semua. Jadi berlaku untuk kelipatan. Misalnya kalau dari kilometer ke dekameter turun berapa tangga? 1, 2. Jadi dikalikan 100. Jadi seterusnya dia punya kelipatan dari 10. Jadi perlakuannya sama dengan yang baru-baru Pak sudah kasih tahu di operasi hitung konversi satuan berat ya. Jadi tiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Begitu seterusnya. Jadi dia pakai kelipatannya. Sama perlakuan dengan ketika kamu naik ke atas kembali, yaitu dibagi dengan 10. Jadi dia kelipatannya bukan dari kilometer, misalnya mau ke dekameter tetap dikalikan 10, tidak. Tapi kita hitung turun per tangga. Jadi kalau misalnya kilometer 1 kilometer begitu, ditanya begitu, berapa dekameter? Berapa dekameter, atau yang biasa ditulis dengan dam, berapa ya? Jadi kita hitung dari kilometer sini, dia turun berapa tangga? 1, 2. Jadi kalau turun 2 tangga seperti Pak bilang tadi, dia dikalikan 100 karena sudah 2 kali turun tangga. Kalau misalnya dia turun 1 kali itu dari kilometer ke hektometer, maka langsung dikalikan 10. Jadi kalau misalnya 1 kilometer berapa dekameter, turun 2 tangga dikali 100 menjadi 100. Oke. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dipakai itu adalah, yang sering kita temui itu adalah kilometer, meter, sentimeter, dan milimeter. Jadi ini beberapa contoh satuan panjang yang sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang berbicara seperti ini, ini luas tanah ini mungkin panjangnya sekitar 1 kilometer, contoh ya, 1 kilometer misalnya, 1 kilometer. Jadi kalau 1 kilometer begini, kalau biasanya kita sebut itu di dalam meter ya. Kalau ada kasus misalnya 1 kilometer berapa meter ya? Kalau 1 kilometer ditanya berapa meter? Berapa meter coba? Kamu bisa tes di situ.
Perlakuan sama seperti tadi, di 1 km berapa dekameter. Jadi kalau misalnya 1 km berapa meter, kamu hitung dari kilometer sampai meter turun berapa tangga. 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya sudah turun 3 tangga, artinya dikalikan kelipatan 10 sebanyak dikali, artinya ada 1000. Jadi 1 km itu adalah 1000 meter. Oke. Kalau misalnya Pak tanya lagi 1 km berapa sentimeter? Bayangkan kalau 1 km berapa sentimeter, coba. Perlakuannya sama juga tadi tuh. Turun berapa tangga coba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangga. 5 tangga ya. Kalau 1 km dia turun ke sentimeter sebanyak 5 tangga. Kalau begitu berapa? Berapa coba? Ayo. 10, 100, 1000, 10.000, 100, 100.000 sentimeter. Seperti itu. Jadi perlakuan pada konversi satuan panjang itu tidak jauh beda dengan pada konversi satuan berat yang baru-baru kita sudah belajar di kelas itu. Ya, tapi karena sekarang kita Omikron ya seperti ini, kita belajar seperti ini ya. Jadi perlakuannya sama, jadi tidak susah. Jadi kalau misalnya lagi ditanya, kalau tanya 1 km sama dengan 100.000 cm. Kalau 2 km berapa cm? Otomatis 2 dikalikan dengan 100.000 jadinya adalah 200.000 seperti itu. Dan seterusnya ya. Oke, demikian tadi penjelasan sedikit. Pak akan memberikan salah satu contoh kecil yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya di sini, simak baik-baik. Tina membeli pita sepanjang 2 meter, lalu membeli lagi sepanjang 70 cm. Pita tersebut dipotong 120 cm untuk Irma. Kemudian 30 cm untuk Ida dan 40 cm untuk Ira. Sisa pita Tina sekarang adalah, Pak ulangi ya, Tina membeli pita sepanjang 2 meter. Jadi ada Tina, dia beli pita itu sepanjang 2 meter ya, 2 meter. Kemudian dia membeli lagi sepanjang berapa di sini? 70 cm. Kemudian dari pita tersebut dia potong menjadi 120 cm untuk siapa untuk Irma. Kemudian dikasih lagi kepada Ida sepanjang 35 cm. Dan untuk Ira lagi, ini untuk Ida ya. Kemudian untuk Ira dia kasih Ira lagi 40 cm. Dikasih Ira. Jadi Tina ini dia beli 2 meter pita. Kemudian dia beli tambah lagi 70 cm. Dari situ dia kasih Irma itu 120 cm, kemudian Ida 35 cm dan Ira 40 cm. Nah, di sini untuk soal cerita seperti ini kita harus paham betul maksud dari soal tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan, kita langsung saja seperti ini. Penyelesaiannya, jadi bisa jadi tadi dia beli 2 meter,
2 meter pita. Kemudian dia beli tambah 70 cm, berarti dijumlahkan tambah 70 cm. Kemudian lagi di situ dia bilang dia potong kasih Irma 120 cm. Kalau begitu otomatis perlakuan operasi hitungnya adalah kurang 120 cm. Dia kasih lagi buat siapa? Buat Ida 35 cm. Kalau gitu perlakuan sama, kurang 35 cm. Dia kasih lagi buat Ira berapa di situ? 40 cm. Perlakuannya sama, berarti kurang. Oke. Kita buat kemana lagi? Dari sini kita bawa dulu dari 2 meter ini ke cm supaya kita tahu lebih jelas, karena rata-rata semua di sini satuannya cm. Jadi dari 2 meter ini kita bawa ke cm. 2 meter tadi kan soal kalau satu yang tadi Pak sudah jelaskan. Kalau misalnya 1 meter berapa cm? Kalau hitungan dari pakai tangga yang kita tadi hitungan satuan panjang itu meter, 1 meter itu adalah 100 cm, karena turun 2 tangga dari meter ke desimeter dan sentimeter. Jadi turun 2 tangga, otomatis 2 cm ini dikalikan dengan 100 supaya satuannya sama semua. Jadi 2 dikalikan 100 cm. Kemudian tambah 70 cm kurang 120 cm kurang lagi 35 cm kurang lagi 40 cm. 2 dikalikan 100, 200 cm. Kemudian langsung saja kita tulis tambah 70 cm kurang 120 cm kurang 35 cm kurang 40 cm. Oke. Nah, ini operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Di sini tidak ada perkalian. Kalau begitu ini seperti di semester 1 ya. Kita kalikan secara kita jumlahkan atau hitung secara lurus dari kiri ke kanan. Karena tidak ada perkalian. Kalau misalnya di sini ada perkalian, otomatis yang didahulukan adalah perkalian. Itu ada aturannya tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Bisa ya? Itu masih paham ya kalau yang itu. Itu di semester 1. Jadi tidak boleh lupa ya. Karena ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi langsung saja 200 cm ditambah 70 cm berapa? 270 cm. Kemudian kurang 120 cm kurang 35 cm kurang 40 cm. Oke, kita kerja lanjut saja. 270 kurang 120 berapa? Jadi di sini 150 cm. Kemudian dikurangi 35 cm dikurangi 40 cm. Selanjutnya 150 cm kurang 35 kurang 40 berapa coba? Langsung saja. 150 kurang 35 cm itu 115 cm. Kemudian dikurangi 40 berapa? Berapa? 75 cm. Oke. Jadi sisa pita tina yang tadi dibeli dari 2 meter tambah 70 cm karena sudah dikasih Irma 120 cm, sudah dikasih Ida 35 cm, kasih lagi Ira 40 cm.
yang dia pegang sisa itu adalah 75 cm. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, otomatis dalam ujian itu ada soal-soal cerita. Ada juga dia langsung tanya misalnya 1 meter berapa sentimeter, 1 meter berapa milimeter begitu. Jadi mau tidak mau kamu harus paham betul yang dia punya urutan dari kilometer sampai milimeter. Seperti yang baru-baru Pak tes di kelas, Pak harap kamu sudah ingat ya. Sudah ingat pada satuan apa? Satuan konversi satuan berat. Jadi Pak harap kamu sudah ingat yang dari kilometer, kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi diperlakukan sama dengan pada konversi satuan panjang. Jadi harus hafal, ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi dari kilometer ke milimeter itu setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Begitupun selanjutnya dia punya kelipatan. Sama artian juga setiap naik satu tangga dari milimeter ke kilometer itu dibagi dengan 10 dan dia punya kelipatan seterusnya. Jadi tidak kalau misalnya kilometer ke meter kamu kalikan 10 saja, tidak bisa. Itu dia sudah turun hampir 3 tangga ya. Oke, seperti itu. Pak rasa untuk pemahaman tentang konversi satuan panjang seperti ini. Jadi ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan operasi hitung konversi satuan panjang. Yaitu yang pertama itu kamu konversikan satuan panjang pada soal ke satuan panjang yang ditanyakan. Jadi seperti yang baru-baru, kalau misalnya ditanyakan itu sentimeter, kalau soalnya tadi ini ada meter, kamu bawa dulu ke sentimeter, baru kamu kerjakan sesuai dia punya operasi hitung. Kemudian lakukan operasi hitung ukuran panjang setelah satuannya sama. Kalau sudah sama semua seperti yang tadi ini, sentimeter, tinggal kamu hitung. Nah, permasalahannya apa? Tinggal kamu tahu saja. Kalau misalnya soalnya itu dikalikan atau dibagi, ya otomatis didahulukan. Kalau misalnya dia penjumlahan atau pengurangan saja, kamu kerja normal dari sebelah kiri ke kanan. Oke, bisa ya? Seperti itu. Rasa cukup ya? Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pak harap nanti sebentar setelah nonton ini pada kasih tugas. Tugasnya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Nanti kalau terlalu banyak kamu mengeluh, bilang nanti ada Omikron Pak, kami sakit lagi. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Terima kasih banyak. Shalom, salve. Dah.